warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amalia Salsabila dari kelas 10C ingin meringkas materi kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi. Pengertian produksi adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi dibagi menjadi dua, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang dapat dibedakan atas produksi barang konsumsi dan barang modal. Barang konsumsi merupakan barang yang siap untuk dikonsumsi, sedangkan barang modal merupakan barang yang dipergunakan untuk menghasilkan barang selanjutnya. Produksi jasa. Produksi jasa juga dapat dibedakan atas jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan dan jasa yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan. Tujuan kegiatan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Bagi pihak produsen, tujuan produksi adalah untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan perusahaan. Dan bagi konsumen atau masyarakat, tujuan produksi adalah untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi dibagi menjadi 4, yaitu faktor produksi alam, faktor produksi modal, faktor produksi tenaga kerja, dan faktor produksi keahlian. Faktor produksi alam adalah semua kekayaan yang terdapat di alam semesta yang dapat digunakan dalam proses produksi, yaitu berupa tanah, air, sinar matahari, udara, dan barang tambang. Sedangkan faktor produksi tenaga kerja dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja menurut kualitas kerja, tenaga kerja menurut sifat. Tenaga kerja menurut kualitas kerja yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, tenaga kerja terdidik, tidak terdidik, dan tidak terampil. Tenaga kerja menurut sifat yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Faktor produksi modal adalah sebagai penunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi. Sedangkan yang terakhir, faktor produksi keahlian. Faktor produksi yang terakhir tidak kalah penting adalah keahlian atau faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi maksimal atau tidak hasil suatu proses produksi. Produksi. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara input dan output yang dapat dihasilkan oleh kombinasi input tersebut. Fungsi produksi sangat dipengaruhi oleh tingkat teknologi dalam menghasilkan output secara sistematis. Fungsi produksi dapat dituliskan dalam persamaan. Q sama dengan F kurung buka C, L, R, T kurung tutup. Distribusi. Pengertian distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Alur kegiatan distribusi yaitu pembelian, pemilihan, dan pengelompokan barang, pembungkusan dan pengepakan, penggudangan, pengangkatan, dan pengangkutan. Pihak dalam distribusi yaitu agent, makelar, komisioner, importir, eksportir, pedagang besar, pedagang eceran, produsen atau pedagang besar. Faktor yang mempengaruhi distribusi yaitu produk, pasar, dan produsen. Produk berkaitan dengan objek fisik yang dihasilkan perusahaan. Pasar menggunakan saluran distribusi dipengaruhi pola pembelian konsumen. Produsen, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dari segi produsen antara lain pendanaan, pengalaman, dan kemampuan dalam distribusi, pengawasan saluran, dan pelayanan yang diberikan. Dan yang terakhir ada perantara, itu beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Pengertian ciri-ciri dan pembagian benda konsumen, itu pengertian konsumsi. Suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda, barang, dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Ciri-ciri benda konsumsi. Benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi. Benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan, manfaat, nilai, atau volume benda-benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus berangsur-angsur. Pembagian benda konsumsi yaitu benda yang habis dalam sekali pemakaian, contohnya makanan, minuman, dan obat-obatan.
benda yang pemakaiannya berulang-ulang, yaitu dalam waktu yang relatif lama. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Pelaku ekonomi ada rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, dan pemerintah.